Harapannya pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan lancar, tidak ada praktik kecurangan pemilu. Karena kalau ada, yang dirugikan pasti demokrasi kita. Tapi kita juga tahu pemirsa, praktik-praktik yang sedikit banyak mungkin akan terjadi, bisa kemudian kita temukan di beberapa hari jelang pencoblosan. Nah, supaya Anda tahu ini kira-kira bagaimana ini ya modus-modus praktik kecurangan, terutama entah itu ditunggu atau dihindari serangan fajar pemirsa. Yuk kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, di sini peneliti Perludem sudah hadir bersama saya di studio ini, Pak Fadly Ramadhanil. Selamat malam, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya. Kita masih menunggu ya Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 Pak Arief Budiman, tapi mungkin saya ingin ke Mas Fadly Ramadhanil terlebih dahulu. Sebenarnya bisa tidak sih kita bilang bahwa ini kan kita sudah berkali-kali mengadakan pemilu, sekarang juga era sosial media, jadi semua memantau kalau ada praktik kecurangan, sehingga nggak mungkin terjadi. Bisa nggak sih, atau mungkin pasti ada lah, atau bagaimana Mas Fadly? Ya, potensinya tentu saja besar Mbak ya, karena soal politik uang ini kan banyak sekali asumsi-asumsi di belakangnya. Misalnya pemilih juga menginginkan adanya politik uang dari caleg gitu. Kan masa pemilih datang ke TPS atau kemudian pemilih tidak diberikan uang. Ya. Asumsi-asumsi seperti itu kan selalu saja ada. Nah, termasuk juga calegnya kalau tidak memberikan uang kepada pemilih itu rasanya ada yang kurang begitu. Meskipun tidak semua dari beberapa riset dan kajian, tidak semua uang yang diberikan kepada pemilih itu berubah kepada perolehan suara atau sejalan dengan perolehan suara yang didapatkan oleh caleg. Dan kesimpulannya sebetulnya politik uang sebetulnya nggak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara. Nah, risetnya Mas Burhanuddin Muhtadi kan mengatakan itu ya, kecuali kalau margin suara antar caleg itu sedikit dan dapilnya kecil, mungkin politik uang itu akan mempengaruhi. Tapi kalau mau menyebar uang untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya itu tidak efektif juga sebetulnya. Oke, Mas, ini sebenarnya off the record, tapi ya ini mungkin apa ya, omongan-omongan entah ini benar atau tidak. Jadi dari suara-suara selentingan para politisi ini, kalau nggak pasang uang ini berat gitu loh, karena ini memang sudah akan dilakukan oleh paslon lainnya. Kita tidak bahas soal pilpres, taruhlah ini ada untuk legislatif ini. Betul tidak sih bahwa praktik seperti itu ada? Iya, tentu, karena dari banyak temuan, baik itu temuan pengawas pemilu yang sudah berubah menjadi putusan hukum di pengadilan misalnya, ataupun pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dibawa disengketakan di Mahkamah Konstitusi, praktik politik uang itu memang nyata terjadi. Artinya bahwa caleg kemudian merasa kalau tidak ngasih uang nanti tidak akan dipilih atau menjadi tidak percaya diri, yaitu benar adanya. Dan ini juga berangkat dari situasi faktual yang berbeda-beda ya. Misalnya caleg yang kemudian sebetulnya tidak mau mengasih uang kepada pemilih, tapi melihat kompetitornya atau lawan politiknya ngasih uang, kemudian mereka ikut juga ngasih uang gitu. Berapa sih pasaran mungkin periode sebelumnya hingga sekarang itu per satu suara, dan yang paling mahal itu apa, level apa? Apakah level kabupaten kota ternyata lebih tinggi dibandingkan di ibu kota atau bagaimana? Berbeda-beda memang ya, kalau kita lihat dari beberapa temuan praktik politik uang yang pernah terjadi itu kan modusnya berbeda-beda Mbak. Kalau kita bicara soal fresh money atau uang cash itu memang berbeda-beda. Ada yang 100.000, 200.000, bahkan di wilayah-wilayah tertentu yang tingkat kompetisi antar calegnya tinggi, daerah pemilihannya kecil, itu bisa sampai 500.000 bahkan sampai jutaan rupiah. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam setiap pemilu ke pemilu ya, soal politik uang. Mas Fadly, sebenarnya kalau dalam benak saya itu, atau mungkin sebagian masyarakat, serangan fajar itu ya ketika hari H, tanggal 14 Februari jam 7 pagi sebelum ke TPS, praktik-praktik kecurangan vote buying tadi itu terjadi. Tapi ada yang bilang juga, jangan salah, 3 hari menjelang pencoblosan itu juga banyak terjadi. Bagaimana sih? Makanya kita dulu ada istilah politik uang prabayar dan politik uang pasca bayar ya. Kalau politik uang prabayar itu uangnya diberikan dulu, ditebar, termasuk juga di masa tenang ini salah satu waktu yang rentan. Uangnya diberikan kepada pemilih dengan harapan pemilih yang menerima uang datang ke TPS lalu memilih orang atau caleg yang memberikan uang. Nah, atau dengan modus lain pasca bayar. Jadi pemilihnya dikonsolidasikan dulu, kemudian diminta memilih caleg tertentu, datang ke TPS dengan bukti atau kemudian validasi yang mereka siapkan. Setelah itu baru diberikan uangnya. Itu yang sering kita sebut juga dengan politik uang pasca bayar ya. Nah, dua-duanya sama bahayanya sebetulnya. Tapi kalau kita bicara masa tenang, memang ini menjadi satu kerawanan
tersendiri dalam Iya. setiap penyelenggaraan pemilu. Kampanye memang sudah tidak boleh, apapun jenis kampanyenya, tapi dalam situasi-situasi seperti sekarang, gerilya dari peserta pemilu, terutama calon anggota legislatif, atau mungkin bahkan tim bayangannya, tim kampanyenya, tim suksesnya, punya intensi tersendiri untuk melakukan praktik politik uang. Karena merasa, ya inilah momen yang paling dekat menuju hari pemungutan suara yang penting untuk diingat oleh pemilih, siapa yang memberikan uang. Nah, ini yang harus dilawan oleh kita semua dan oleh Bawaslu. Ada nggak sih secara undang-undang seperti apa sih duduk aturannya? Mungkin masyarakat berpikir, ya kalau dikasih siapa yang mau nolak? Hidup di zaman susah begini, yang nanti akan kena sanksi yang ngasih gitu. Tapi ternyata secara aturan bukankah penerima dan pemberi itu juga sama-sama ada pasal seperti apa, Iya, Mas? betul. Makanya kalau kita penting untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat ya soal ya mungkin uangnya 200.000, 300.000 dengan alasan ya dia berderma begitu ya, memberikan Iya. uang kepada pemilih ya kenapa tidak diterima saja. Tapi satu hal yang paling mendasar itu adalah praktik transaksional yang kemudian membuat pemilih itu akan langsung ditinggalkan Ya. oleh caleg yang memberikan uang ketika uang itu mereka terima. 5 tahun selama dia memegang jabatan publik, ya pemilih akan dilupakan. Sebab yang dipikirkan oleh peserta pemilu yang memberikan uang adalah bagaimana uang yang sudah dia dapat itu bisa dikembalikan. Oke, iya sekarang saat ini kita sudah bersama dengan Pak Ari Budiman, ini sudah hadir, tiba di studio TV One. Mungkin saya mau sapa dan sambut dulu beliau. Selamat malam dan selamat datang. Ini Pak Ari Budiman, Ketua KPU 2017-2021. Kita mau berbagi pengalaman, cerita-cerita ya Pak Arif ya. Baik, silakan Pak Arif. Tadi Mas Fadli di sini sudah sempat intermezzo sedikit lah mengenai praktik-praktik kecurangan. Pak, boleh diceritakan ketika Bapak menjabat sebagai Ketua KPU, ketika terjadi sebenarnya ada aturan yang memberikan sanksi tidak? Mungkin simpelnya begini, kalau dari dulu memang sudah tegas, nggak akan terjadi di pemilu-pemilu berikutnya, atau memang jangan-jangan emang susah menertibkan serangan fajar tadi? Nanti dijawab Pak usaha jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Iya, tadi di sini Pak Arif mengatakan sebenarnya menindak pelanggaran-pelanggaran seperti money politik serangan fajar ini memang tugasnya Bawaslu. Tapi saya mau nanya kepada Pak Arif Budiman, Pak, kalau nggak ada sumber uang ya nggak akan terjadi ini serangan fajar. Sebenarnya ketika Bapak menjabat, ada tidak sih sanksi tegas diberikan kepada mereka? Sehingga kemudian di 2024 kita udah nggak usah khawatir soal serangan fajar, seperti apa Pak? Ada banyak sanksi tegas itu diterapkan ya. Pemilu 2019 dan pemilu 2024 sebetulnya regulasinya nggak berubah. Undang-undangnya juga undang-undang yang sama gitu ya. Nah, pemberi dan penerima money politics diberikan sanksi. Bahkan di satu daerah itu ya, ada caleg yang money politicsnya itu tidak diserahkan kepada pemilih, tapi pada penyelenggara pemilu. Oke. Nah, setelah penetapan hasil dan ternyata dia nggak dapat suara banyak, itu money politicsnya dalam bentuk barang itu diminta kembali, Nah, karena diminta kembali nggak bisa balik-balik karena barangnya mahal gitu ya, lapor polisi. Kayaknya dia nggak ngerti gitu loh. Begitu lapor polisi, maka dua-duanya ditangkap gitu. Nah ya sudah, akhirnya dikenakan pasal pidananya kan, akhirnya kena pasal pidananya. Nah, mestinya semua pihak belajar ya tentang dampak buruk money politics ini. Misalnya pemilih, apa yang dia harapkan dengan diberi 100.000, 200.000, tetapi mendapatkan pemimpin yang buruk untuk 5 tahun ke depan. Dia kan sangat rugi, kebijakannya pasti akan buruk. Pemimpin yang buruk mendapatkan posisinya dengan cara yang tidak baik, biasanya nanti kinerjanya juga tidak akan baik. Itu bagi pemilih. Kemudian yang kedua, juga bagi peserta pemilu. Mestinya banyak belajar juga. Dalam beberapa kajian ya, kalau saya baca, sebetulnya money politics itu tidak terlalu signifikan, bisa mempengaruhi perubahan pemilih gitu loh. Karena apalagi sekarang, banyak pemilih udah makin pintar ya. Diambil aja duitnya dari kiri, kanan, depan, belakang, semua diambil. Tapi kan tetap dia memilihnya ya hanya salah satu kandidat yang dia pilih gitu ya. Artinya yang lain kan juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi peserta pemilu pun juga ya baik partai politik, kemudian para calon gitu ya, harus paham juga situasi seperti ini. Jadi sama-sama harusnya kita menegakkan aturan.
kemudian free and fair dalam pemilu kita implementasikan, sehingga nggak perlu lagi ada money politics, kemudian setelah terpilih pun tidak harus berkinerja tidak baik gitu ya, misalnya korupsi gitu. Nah itu tidak harus dilakukan karena biaya politik ketika mereka ikut kontestasi itu tidak mahal gitu loh. Oke, kalau waktu eranya Bapak itu money politics itu dalam bentuk apa Pak? Masih soal sembako, uang atau apa? Macam-macam, mulai dari fresh money, cash gitu ya, dalam bentuk barang yang sederhana-sederhana gitu ya, sembako apa, sampai barang yang berharga mahal, sepeda motor, bahkan bangunan misalnya. Oke, nanti jalan di kampung sana saya semua yang bangun gitu. Tapi begitu kalah diambil lagi. Iya. Di bangunan banyak, tempat ibadah, posko, apa semua diberikan, layanan kesehatan gratis apa semua. Tapi begitu nggak terpilih, nah jadi problem belakang hari. Bahkan kandidat-kandidat itu banyak yang stres. Kalau kita baca angkanya ya, kursi yang tersedia untuk seluruh tingkatan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, itu kurang lebih sekitar 20.000 kursi ya seluruh Indonesia. Yang bertarung itu kurang lebih sekitar 200.000 lebih, mungkin 250-an. 1/10. Ya 1/10, artinya ada 90% orang yang tidak lolos gitu ya. Nah itu kalau dia bisa menerima ya bagus. Kalau nggak bisa menerima, makanya di beberapa berita rumah sakit jiwa di daerah sini sudah menyiapkan tempatnya. Karena memang real itu terjadi di masyarakat. Ada yang kemudian stres, bahkan sampai pada tahap gila gitu. Oke, Pak, sebenarnya kalau dari KPU sendiri untuk KPU di daerah ya, untuk pengamanan karena praktik kecurangan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada celahnya ya, misalnya tidak boleh membawa HP, tidak ada orang-orang yang tidak berkepentingan yang mendatangi milih siapa gitu, ibaratnya isinya korlap lah ya gitu ya nanti membagi-bagikan. Pengawasan ketat nggak sih di TPS Pak? Ketat di TPS itu ya. Coba kalau kita lihat siapa yang ada di TPS ya. Pertama tentu 7 orang KPPS ada di sana. Kemudian ada 2 orang Linmas. Kemudian ada saksi peserta pemilu. Kalau hari ini itu yang Partai Nasional 20, Partai Nasional totalnya 18, Partai Lokal 6. Artinya kalau di luar Aceh itu ada 18 saksi partai politik. 18 saksi di dalam TPS, kalau semua partai mengirim saksi ya di TPS itu. Kemudian pasangan presiden dan wakil presidennya ada 3. Berarti sudah ada 18, sudah ditambah lagi 3, lalu ditambah lagi saksi DPD. Itu antara 10 sampai 20 lah ya di beberapa daerah beragam. Anggap saja 10 yang ngirim. Terus ada pemantau. Terus ada masyarakat pemilih datang. Jadi di situ semua orang dipantau lah ya. Semua orang melihat. Kalau ada yang curang itu sebetulnya gampang sekali ketahuan. Kecuali curangnya bersama-sama. Semua orang yang ada di TPS itu sepakat curang gitu loh. Tapi kan tidak mungkin rasa-rasanya menyepakati kecurangan dengan demikian banyak orang gitu ya. Nah, kalau sudah tahu begitu ya saya selalu berpesan pada penyelenggara, Anda harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. 1, kedua, ya Anda harus bekerja dengan prinsip keterbukaan. Orang bisa melihat sebagaimana hak yang mereka punya. Iya. Oke, ditahan dulu Pak Arief. Sekarang saya akan ke rekan saya ini Diva sudah siap mengabarkan langsung dari BKT. Masa tenang, tidak aja masa tidak ada praktik kecurangan, tapi juga APK. Ini saya mau tanya ini, Diva, kayaknya di belakang Anda itu masih ada baliho-baliho ya. Silakan lakukan laporannya.
Ya baik Caca dan juga pemirsa, memasuki hari pertama masa tenang pemilu 2024 ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta serentak melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye atau atribut-atribut kampanye dari mulai dini hari tadi hingga masih dilakukan hingga 3 hari ke depan. Adapun sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 ini kampanye ini hanya diperbolehkan dilakukan hingga 10 Februari 2024 maksud kami, dan dilarang untuk peserta pemilu ini dilarang untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun, sehingga memang dalam prosesnya ini belum 100% tercopot atau dicopot. Bisa dilihat di belakang kami ini masih banyak APK yang belum tercopot, sehingga Bawaslu bersama dengan petugas KPU dan juga tim gabungan Satpol PP maupun Polda Metro Jaya ini masih akan terus melakukan penertiban selama 3 hari ke depan. Nah, kemudian Bawaslu DKI Jakarta juga menyebutkan bahwa sempat mengalami kendala, yakni seperti kekurangan personil, kemudian kekurangan alat untuk penertiban, dan juga kekurangan atau keterbatasan kendaraan bagi para petugas yang bertugas. Namun pihak Bawaslu DKI Jakarta juga ini akan memastikan bahwa Jakarta ini akan disteril dan juga bersih dari alat peraga kampanye selama masa tenang pemilu 2024. Sementara demikian Caca, kembali ke studio. Terima kasih Diva mengabarkan langsung dari BKT. Nanti saat lagi saya mau tanya kepada Mas Fadli di sini. Ini memang eranya udah berbeda. Kita punya WhatsApp group. Jangan-jangan ada WhatsApp group memobilisasi massa untuk nantinya ke TPS. Nanti dikasih apa? Bukan uang pemirsa, saldo e-wallet. Wah, tahan ya. Ini modus baru jangan-jangan terjadi sesaat lagi. Ini era makin modern ya Mas Fadli ya, nggak ada lah orang kemudian bawa map, bawa amplop, data pakai buku, siapa yang nanti sudah milih calon tertentu. Jangan-jangan sekarang kalau money politik pakai saldo, e-wallet, nanti bikin WA group sendiri seperti apa? Potensi itu tentu saja ada ya, karena kan modusnya selalu berkembang dan kebutuhan-kebutuhan serta situasi aktual masyarakat juga berkembang gitu. Ya bisa saja dalam praktik politik uang di 2024, kalau di beberapa wilayah-wilayah perkotaan gitu ya, atau di wilayah-wilayah yang urban, politik uangnya nggak lagi pakai fresh money, tapi dengan mengisi e-wallet atau uang elektronik dari pemilih. Itu bisa dengan sekejap, nggak perlu ketemu tatap muka, tapi dikumpulkan seperti tadi Mbak Caca bilang, terus nanti tinggal dikirimkan saja, kan via nomor telepon kan bisa dilakukan. Nah ini juga harus jadi sesuatu kewaspadaan yang dibaca oleh Bawaslu sebagai kerawanan yang serius. Makin susah dong berarti mengidentifikasinya ya kalau kayak gitu? Harusnya kalau mau serius tidak. Sebab kalau transaksinya lewat nomor telepon atau dengan menggunakan uang elektronik kan bisa tercatat ya Mas ya. Semuanya akan tercatat. Dan jadi kalau mau serius misalnya menangani praktik politik uang dengan modus pengiriman uang elektronik ini, Bawaslu, PPATK akan jauh lebih mudah untuk menelusuri siapa pelakunya, uangnya dari mana, sumbernya dari mana, uang itu mengalir kepada siapa saja akan lebih mudah. Karena kan semuanya tercatat. Nah yang agak susah itu kan kalau masih pakai metode konvensional ya, datang malam-malam atau di saat pagi atau di saat duha gitu ya, atau di 1 hari sebelum hari pemungutan suara, menebar uang tunai kepada pemilih atau menggunakan kaki-kaki atau tangan-tangan di basis-basis pemilih dengan menggunakan pemberian uang cash kepada pemilih gitu. Pak Arief, sebenarnya paling rawan itu 1 hari sebelum pencoblosan, di hari hanya atau di beberapa hari sebelum seperti saat ini? Yang paling rawan itu menjelang pemilih menuju TPS sebetulnya. Oke, di hari H ya? Iya, karena kalau diberikannya jauh-jauh hari biasanya lupa. Satu itu. Yang kedua, biasanya makin mendekati hari H itu makin banyak orang yang punya keinginan untuk memberi gitu ya. Sebenarnya menarik ya untuk diteliti siapa yang lebih membutuhkan money politics. Apakah pemilih lebih membutuhkan money politics ataukah justru peserta pemilu yang lebih membutuhkan untuk memberi money politics sebetulnya. Karena saya justru melihat dari pemilu ke pemilu makin banyak sebetulnya peserta pemilu makin kecewa. Kecewa karena makin banyak duit yang dia keluarkan,
makin banyak juga orang yang tidak memilih dia gitu loh. Banyak itu dari pemilu ke pemilu mereka mengeluh kemudian menyampaikan berkeluh kesah bercerita kepada saya, Mas Arief, yang kemarin saya sudah habis rumah, yang sekarang saya habis rumah dan mobil. Justru yang malah nggak dipilih. ini nanti nggak ada yang pilih juga gitu loh. Padahal yang mungkin sedikit kosnya tapi kerja keras justru dipilih begitu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu, Pak Arief, tahan dulu bahwa memang pemirsa di beberapa wilayah di luar negeri ini pencoblosan sudah dilakukan, terutama di Malaysia. Nah, ya benar sekali pemirsa, ini masyarakat kita yang memang sudah terdaftar sudah melakukan pencoblosan di Malaysia. Ya pemirsa, hari ini akan menggunakan atau masyarakat Indonesia di Malaysia menggunakan hak suaranya memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dapil luar negeri dan Jakarta 2. Gedung World Trade Center yang bertempat di Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur hari ini sejak pukul 8 pagi hingga 6 sore nanti dijadwalkan atau 6 sore hari ini dijadwalkan didatangi oleh 220.945 undangan WNI yang terdaftar dalam DPT mode TPS. Sebanyak 223 TPS telah disiapkan di 2 lantai yang berbeda. Di setiap TPS nantinya akan melayani sebaik-baiknya para pemilih. Ya, sekarang saya akan bertanya kepada rekan saya, Happy, yang akan memantau bagaimana tadi jalannya pemungutan suara. Happy, silakan dengan laporannya. Caca Anissa, dapat kami laporkan pada saat ini hingga pukul 8 malam waktu Malaysia, pemilihan umum metode metode TPS sudah dinyatakan ditutup pada pukul 6 tadi, tapi dapat kami disaksikan di belakang kami, ada sekitar 80 orang masih memaksa untuk dapat masuk ke dalam area TPS untuk bisa berpartisipasi memberikan suaranya. Mereka umumnya datang karena mendapat informasi yang salah bahwa pemilu sampai pukul 8 malam atau baru bisa datang ke tempat World Trade Center ini setelah selesai bekerja. Dalam pantauan kami, secara garis besar pelaksanaan pemilu di WTC ini cukup lancar walaupun sedikit terjadi kericuhan pada pukul 10 hingga pukul 1 akibat banyaknya orang yang datang secara bersamaan dalam satu waktu dan tidak bisa masuk akibat gedung yang terlalu penuh. Namun sedikit demi sedikit setelah pukul 2 semua sudah terurai dan semua dapat dilayani dengan baik di 223 TPS, di mana satu TPS terdapat 2 bilik suara yang artinya terdapat 446 TPS yang akan melayani undangan sebesar 222.945 pemilih. Seperti yang disampaikan oleh Dubes Hermono tadi pagi, diperkirakan keikut sertaan pemilih WNI pada metode TPS kali ini sedikit lebih tinggi daripada tahun 2019, sekitar 15 hingga 20% dari jumlah DPT yang ada. Walaupun hanya sekitar 15 sampai 20%, artinya pihak PPLN Kuala Lumpur harus siap untuk melayani sekitar 30.000 sampai 40.000 warga negara Indonesia yang datang ke tempat WTC ini. Demikian Caca Anissa. Baik, terima kasih Happy mengabarkan langsung dari Malaysia. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Arief, bahkan juga Mas Fadli, bagaimana dengan di luar negeri? Nah, kita kan fokusnya di Indonesia saja. Jangan-jangan praktik kecurangan ini banyaknya di sana ini. Nanti sesaat lagi dibahas, usai jeda berikut. Jangan sampai kita fokus di dalam negeri, ternyata praktik kecurangan di luar negeri ini paling banyak ini. Kalau waktu Bapak menjabat ini seperti apa sih, Pak Arief? Iya, ya pertama, sebetulnya kita bisa fokus sekarang untuk pemilu di luar negeri karena pemilu di luar negeri itu diberikan kesempatannya melaksanakannya 7 hari sebelum pemilu di dalam negeri dilaksanakan diberi kesempatan duluan. Maka kita sekarang sebenarnya bisa fokus ke sana ya. Asal urusan di dalam negeri sudah beres. Urusan distribusi logistiknya, kemudian urusan bersih-bersih alat peraga kampanyenya gitu ya. Asal itu sudah beres gitu ya. Nah, apakah di luar negeri praktek kecurangan juga terjadi?
Sebetulnya ruang untuk bisa melakukan itu tentu ada, gitu ya. Tapi saya selalu mengatakan begini kepada teman-teman, Anda yakinlah ketika Anda melakukan tugas Anda sesuai dengan ketentuan, maka kalau ada yang melenceng, ada yang nakal, ada yang curang, pasti ketahuan. Nah, itu faktanya kan kemudian terungkap. Misalnya yang sempat paling rame dulu ya, tahun 2019, itu peristiwa di Kuala Lumpur, ya, di Malaysia gitu ya, karena kejadiannya sebetulnya di pinggirannya Kuala Lumpur gitu ya. Ya pasti akan ketahuan ya. Jadi, nah ketika ketahuan, saya pun mendorong penegakan hukumnya ya, itu harus betul-betul dijalankan supaya ada pembelajaran di masa-masa berikutnya. Ini menjadi pelajaran kita untuk tidak terulang kembali gitu lah. Nah, hari ini saya belum melihat ya ada laporan tentang pelanggaran yang sifatnya pidana gitu ya. Mungkin ada beberapa yang misalnya kasus di Taiwan ya, yang surat suara terkirim lebih awal dari jadwal misalnya. Itu kan hanya problem administrasi itu sebetulnya. Jadi sepanjang surat suara itu diperlakukan sebagaimana mestinya, oke, ada problem tentang jadwal pengiriman gitu ya. Kemudian di Kuala Lumpur dan kalau nggak salah di Arab Saudi kemarin juga surat suara. Nah ini yang tapi ini perlu didalami memang. KPU dan Bawaslu harus segera mendalami itu. Di gambar itu, di video itu terlihat satu orang atau mungkin dua orang itu bisa memiliki banyak surat suara di depannya. Lalu mereka membuka, cuma tidak terlihat di situ ya, berapa kali dia buka amplop surat suara. Sebetulnya kalau dia sendirian hanya ada satu amplop surat suara, itu ya biasa, itu pasti normal. itu miliknya dia sendiri gitu loh. Dan ketika dia menerima, dia boleh mencoblos. Nah, tapi mestinya pemilih juga paham. Prinsip penyelenggaraan pemilu itu kan luber jurdil. Artinya langsung, umum, bebas, rahasia. Jujur Jadi adil. pilihanmu itu sebetulnya rahasiamu, gitu loh. Tidak perlu dipertontonkan. Walaupun ketika kau pertontonkan ya tentu akan ditafsir macam-macam oleh banyak pihak. Ini sebetulnya dipertontonkan ke siapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang memang dia mau tujukan gitu ya. Tapi sebetulnya itu rahasiamu gitu loh. Nah, akan menjadi tidak sesuai dengan regulasi ketika satu orang kemudian menerima begitu banyak amplop surat suara. Apalagi kemudian dia membuka lebih dari satu surat suara. Jangan-jangan dia yang Dan coblosin kemudian itu kan? Itu yang perlu didalami oleh teman-teman penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu itu loh. Nah, seperti itu mungkin terjadi di luar negeri karena jauh dari pantauan atau seperti apa? Sangat mungkin terjadi dan beberapa petunjuk-petunjuk awal dari video dan informasi yang tersebar di kanal-kanal media sosial dan di kanal-kanal publik lainnya itu Mbak Caca, ya harus segera diverifikasi oleh Bawaslu dan KPU. Ini kan 2 hari ini ya Mas ya, di peristiwa di Arab Saudi, hari ini peristiwa di Malaysia terjadi, itu jangan dibiarkan berayun kemana-mana. Jadi KPU harus segera menginvestigasi, Bawaslu menginvestigasi, nyatakan dan sampaikan kepada publik apa peristiwa yang sebenarnya. Kalau memang terjadi ada pelanggaran, apa langkah berikutnya, baik dari segi penindakannya maupun pencegahannya setelah itu. Kan kalau kita belajar dari peristiwa Taipei ya, kalau boleh jujur kan KPU tidak tuntas juga menjelaskan soal itu. Apakah hanya terjadi di Taipei, pengiriman lebih awal itu atau seperti apa? Surat suara yang sudah terkirim itu dinyatakan sebagai surat suara rusak, pengadministrasiannya seperti apa kan juga nggak jelas. Nah, di Arab Saudi juga ada informasi misalnya beberapa surat suara yang sudah tercoblos. Kejadian di Malaysia ada penumpukan pemilih dan ada kemudian pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT datang lebih awal dengan jumlah yang cukup besar. Nah, hal-hal seperti ini kan soal manajemen pemungutan penghitungan suara. Yang itu sebetulnya, Mbak Caca, puncak dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Esensi dari pemilu itu kan pemungutan dan penghitungan suara itu. Jadi tahapan yang sudah dimulai dari 14 Juni 2022 itu, ujungnya adalah pemungutan dan penghitungan suara ini. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, dengan manajemen penyelenggaraan pemilu yang hati-hati dan profesional, ya kita jadi sia-sia menyelenggarakan pemilu gitu. Dan nanti akan banyak sekali persoalan-persoalan ikutannya.
gitu. Pak, ini kan sekarang zamannya eranya lapor-laporan sosial media. Kalau misalnya tiba-tiba ada, wah ini kecurigaan ke arah sana, diupload di sosial media viral. SOP dari KPU seperti apa sih? Itu menurut saya gampang banget Ya. gitu ya. Pertama, kerjasama dengan lembaga yang memang punya kompetensi untuk bisa melacak kejadian semacam inilah. Cyber crime, Mabes Polri, Kominfo. Lacak siapa yang mengupload itu pertama kali. Kan siapa yang mengupload itu pertama kali, berarti kan dia yang buat. Oke. Nah, lalu ya investigasi dia. Di mana Di gitu ya? mana kejadiannya apa segala macam. Kan dimulai dari situ, Iya. akhirnya akan terurai semua gitu loh. Tapi kemudian ada sanksi langsung tidak kemudian kepada paslon yang mungkin melakukan tersebut, terlibat dalam hal tersebut, atau mungkin nantilah kalau ada sidang gugatan dan lain-lain. Iya, tentu itu panjang prosesnya, Ya. Mbak, untuk menemukan dan sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Itu prosesnya nggak mudah. Ya, bisa saja ini orang yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba itu kok ngumpul di tempat saya, dibukailah sama dia, oh surat suara, dicoblosi sama dia. Segala kemungkinan bisa terjadi gitu loh. Jadi memang harus diverifikasi betul dan cepat. Ya. Ini kecepatan dan ketepatan dalam proses pemilu itu menjadi penting. Karena kalau kesimpulan itu Terlalu lama. dibuat, ketika tahapannya udah selesai, itu menjadi tidak bermakna. Oke, Mas, sampai dengan saat ini dari Perludem sendiri membuat kajian, sebenarnya praktik-praktik kecurangan ini lebih banyak memang dilaporkan hanya untuk supaya ya diupload di sosial media viral supaya dapat perhatian. Tapi ada tidak sih masyarakat yang memang alurnya itu pas lapor ke Bawaslu daerah atau bagaimana? Ada, dan kan misalnya hari ini teman-teman peta kecurangan pemilu melaporkan sekitar 27 dugaan pelanggaran pidana pemilu yang disampaikan oleh masyarakat dan hasil pemantauan yang disampaikan kepada Bawaslu. Dan termasuk juga misalnya informasi-informasi kanal-kanal pemantauan untuk nanti penghitungan form C1 yang dibuat oleh teman-teman jaga suara begitu ya. Itu salah satu upaya dan inisiatif masyarakat yang kemudian ingin berpartisipasi langsung agar kecurangan itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Kan itu yang paling penting tuh. Kalau kita hanya berharap kepada Bawaslu saja, ya memang agak naif ya, karena mereka ya jumlah personilnya terbatas dan spektrum yang diawasi kan begitu luas. Nah makanya butuh partisipasi masyarakat. Nah membangun kesadaran masyarakat memang harus terus dilakukan. Tapi tentu yang paling penting adalah bagaimana respon dari institusi yang punya tanggung jawab terhadap memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara baik. Siapa itu? Ya KPU dan Bawaslu. Saya sepakat dengan Mas Arief. Kontroversi dalam penyelenggaraan pemilu, sekali lagi kontroversi dalam penyelenggaraan pemilu, terutama kontroversi berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Apalagi ini peristiwa di luar negeri. Iya. Kalau kemudian ini dibiarkan Tunggu terlalu sampai lama, penghitungan. jadi kemana-mana, Iya. tersebar semakin meluas, karena kan kita tidak bisa kontrol nih Mbak. Iya. Seberapa luas cakupannya nanti akan dilihat orang, itu akan menimbulkan distrust terhadap proses penyelenggaraan pemilu di dalam negeri. Nah itu lebih bahaya lagi. Tapi saya Oke, nggak tahu bagaimana? ya, ada informasi kan KPU dan Bawaslu memberikan statement akan mengirim tim ke Kuala Lumpur setelah ada Ya. peristiwa itu ya. Tim itu siapa yang berangkat, hasilnya bagaimana? Belum ada Sudah update dirilis belum ya? Enggak ya. Karena saya ingat betul dulu di 2019 ketika ada kejadian semacam ini, siang sampai sore peristiwa itu terjadi, kami langsung lakukan rapat pleno, kami kaji, malam itu saya putuskan berangkat. Akhirnya dengan flight pertama paling pagi itu tim berangkat. Kemudian mereka melakukan penelusuran, penelitian semua hal dan kembali ke Jakarta dengan flight paling malam. Lalu kita lakukan rapat pleno dan kita bikin rilis kepada publik supaya publik juga tahu bahwa kita melakukan sesuatu gitu ya. Dan itu penting. Jangan sampai kemudian ini menjadi liar kemana-mana. Saya hanya membaca statement bahwa Bawaslu dan KPU akan mengirimkan tim ke sana. Iya. Tapi mungkin moga-moga teman-teman KPU dan Bawaslu bisa segera mempublikasikan ya tim yang berangkat melakukan apa dan hasilnya bagaimana gitu. Prediksi dari Perludem, money politik atau kecurangan pemilu, kecurangan
serangan fajar atau apapun sebutannya di 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya atau lebih rendah? Menurut saya akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Dan intensinya kan sudah terlihat kan dari serangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena ada anak presiden yang ikut serta, ada mobilisasi aparatur, temuan-temuan itu sebetulnya sudah kelihatan benang merahnya. Dan tinggal sebetulnya sejauh mana itu bisa dipahami oleh publik dan sejauh mana pula bagaimana lembaga seperti Bawaslu, institusi yang kemudian bertanggung jawab untuk proses penegakan hukum bekerja sesuai dengan mandat regulasi yang diberikan kepada lembaganya. Pak Arief setuju tidak sih bahwa 2024 ini lebih rawan sebagai serangan fajarnya? Saya nggak tahu ya kalau serangan fajar ya. Nah, tapi money begini, politik. iya. Tapi saya yang melihat tren dari 2004, 2009, 2014, 2019, tren penggunaan media sosial itu terus meningkat. Ya. Nah, kemungkinan campaign melalui media sosial makin meningkat. Nah, ancaman sebaran hoax bisa menimbulkan misinformasi, disinformasi. Ini yang menurut saya perlu diwaspadai karena kemungkinan juga akan meningkat di sana gitu loh. Kita berharap lah bahwa masyarakat yang sekarang nanti akan menjadi watchdog-nya, jika ada praktik-praktik kecurangan, laporkan sangat cepat pemirsa. Anda bisa kemudian ke Bawaslu atau juga mungkin merekam videonya supaya ada buktinya ya. Terima kasih Mas Fadli, terima kasih Pak Arief Budiman. Nanti kita akan pantau lah bagaimana jalannya hari-hari menjelang pemungutan suara supaya pemilu kita ini berjalan luber dan jurdil.